Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Hopefully all of you are in a good condition. Today's lesson we are going to talk about discussion text, and in this session we are going to discuss about any kinds of text of discussion and exercises of discussion text. I hope it will help you to prepare or to face your examinations. Well, students, before we are discussing about the exercises, let's remind you that in discussion text, we are going to think about three important things. The first one is definitions, and then a purpose, and the generic structure. Jadi, sebelum kita membahas latihan-latihan soal, kita mengulas kembali inti dari discussion text itu sebetulnya yang harus kita pahami. Ada tiga hal. The first one is definitions, definisinya apa, kemudian the purpose, tujuan kita mempelajari teks itu apa, and the last is generic structure atau struktur teksnya. Well, for definition of discussion text is to look at more than one side of an issue. This text allows us to explore various perspectives before coming to a conclusion. Nah, jadi definisi dari discussion text itu adalah teks yang biasanya menampilkan atau menunjukkan dua sisi pendapat yang berbeda dari sebuah isu, dari sebuah topik, dan kemudian nanti akan dipaparkan, kemudian akan dijelaskan dari perspektif yang berbeda tersebut untuk dijadikan sebuah conclusion. That is per definition. And for the purpose is to present two points of view about an issue. Jadi tujuannya menampilkan dua points yang berbeda, dua pandangan yang berbeda dari sebuah isu, dari sebuah topik. That is for the purpose. And the last is a generic structure, jadi struktur teksnya. Nah, dalam discussion text itu ada 4 struktur teks. Yang pertama adalah isu. Paragraf pertama biasanya menampilkan isu, menampilkan topik yang akan dibahas, menampilkan topik yang akan diulas. Kemudian yang kedua adalah arguments for dan arguments against. Jadi argument for itu adalah pendapat yang setuju, kemudian arguments against itu pendapat yang pro atau yang tidak setuju. And the last is conclusion and recommendation. Paragraf terakhir berisi conclusion, berisi kesimpulan ataupun recommendation. Well, students, that is the main point when we are discussing about discussion text, definition, the purpose, and the generic structure. And let's take a look for the next slide. Well, let's begin for the first text of discussion. The title is, Do Women Deserve Higher Education? Perlukah para wanita itu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi? Well, let's discuss one first paragraph. The issue we are discussing is whether women need higher education or not. Nah, isunya di sini, topik yang diperdebatkan di sini adalah perlukah para wanita itu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau tidak? Some people think that there is no use for women to get higher education. Beberapa orang berpikir bahwa para wanita itu tidak perlu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. For women's role is in their household and surrounding. Karena pekerjaan seorang wanita itu adalah mengurus rumah tangga. Itu pendapat yang pertama. Thus, knowing about practical household management is sufficient for women to lead their life. Nah, jadi topik yang menjadi perdebatan di sini adalah perlukah seorang wanita itu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, karena ada pendapat yang mengungkapkan bahwa wanita itu hanya mengurus pekerjaan rumah tangga. Nah, itu yang harus kita cari tahu pendapat yang lainnya yang menyatakan pro dan kontra oleh isu tersebut. Let's get for paragraph 2. In addition, higher education doesn't ensure women to get better life, so why bother about it? There are many examples of women who are successful in their life, although they are only efforts education. They succeed in managing their household education,
their children and participating in community activities. Nah, di paragraf kedua ini beberapa pendapat yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah yang tinggi. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil berhasil mendidik anak-anaknya, berhasil mengurus rumah tangganya tanpa melalui pendidikan yang tinggi. Nah, itu pendapat yang pertama. And take a look for another paragraph, paragraf yang ketiga. On the other hand, di samping itu atau di sisi lain, some people believe that women also have the right to get higher education. Beberapa orang percaya bahwa wanita itu punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. They claimed that education is important to everyone, including women. Mereka mengklaim bahwa pendidikan itu sangat penting untuk siapapun, termasuk juga para wanita. Because it is one way to improve their quality of life. Karena pendidikan itu salah satu jalan untuk mengimprove, untuk meningkatkan and the quality of life, kualitas hidup kita. Therefore, every woman must get education as high as she can achieve. Oleh karena itu, setiap perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama tingginya, yang sama dengan pendidikan yang orang lain punya. Oke, jadi paragraf yang pertama itu topiknya adalah perlukah perempuan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kemudian paragraf yang kedua dijelaskan pendapat yang tidak setuju. Kemudian paragraf yang ketiga dijelaskan paragraf yang setuju, beberapa orang yang setuju. And the next paragraph, a further point they make is that higher education is not just a matter of achieving a better position in a community or working environment. More important, it is a way to empower women and to give them better understanding of life and universe. And the last paragraph, ini paragraf yang terakhir. In other words, women have the same right to get higher education as men do. Nah, di paragraf terakhir disimpulkan bahwa wanita itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sama halnya dengan yang didapatkan oleh para lelaki. However, it is also the right to take the chance or just leave it. Tapi ini tetap dikembalikan oleh para wanita mau mendapatkan itu atau enggak. Oke ya. Jadi sudah jelas tadi paragraf yang pertama itu isunya, paragraf kedua itu pendapat yang tidak setuju, paragraf ketiga itu pendapat yang setuju, dan paragraf keempat itu adalah konklusinya. Well, let's take a look for the questions. What is needed by everyone to improve the quality of life? Apa sih yang dibutuhkan oleh semua orang untuk improve, untuk meningkatkan the quality of life? Nah, tadi dijelaskan di paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga ya, kalau tidak salah tadi, some people believe that women also have the right to get higher education. Nah, because it is one of the way to improve the quality of life. Nah, ini sudah ditemukan kuncinya. So, the answer it must be to get higher education. And let's take a look for the next question. The question is, thus, knowing about practical household management is sufficient for women to lead their life. Nah, oleh karena itu, knowing about practical household management is sufficient for women to lead their life. Nah, yang ditanyakan adalah what does the underlined word means? Kata yang di garis bawah itu maksudnya apa sih? Nah, ini belum ada garis bawahnya ya. Yang dimaksud dengan underline-nya itu adalah yang sufficient. Nah, sufficient ini maksudnya adalah
cukup ya, ini ada di paragraf yang pertama, maksudnya adalah cukup. So the synonym of cukup dalam bahasa Inggrisnya adalah important, penting, interesting, menarik, advantage itu untung, enough itu cukup, necessary itu perlu. So the answer is D. Well, next for questions number 3. Why do some people think that higher education is important for women? Kenapa sih orang berpikir bahwa pendidikan yang lebih tinggi itu sangat penting juga untuk para wanita? Because the first one is it can improve the quality of life. Pendidikan itu bisa meningkatkan the quality of life. Nah, sepertinya tadi sudah dijelaskan ya di nomor yang pertama ya, yang ada di paragraf yang ketiga ya, sudah dijelaskan tadi, because it is the one way to improve the quality of life. So that is the clue, and the answer for this number, it must be A. It can improve the quality of life. Well, next questions. Arguments for can be found in paragraph. Nah, tadi sudah jelaskan juga ya, argumen yang setuju dijelaskan di paragraf yang keberapa. Nah, kita ulas kembali ya supaya lebih meyakinkan. Jadi paragraf yang pertama tadi isunya yang menyatakan bahwa perlu nggak sih seorang wanita tuh mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, paragraf kedua itu pendapat yang tidak setuju. Kemudian paragraf ketiga pendapat yang setuju. Berarti sudah ada clue-nya. Argument for pendapat yang setuju can be found in a paragraph, bisa didapatkan, bisa kita temui di paragraf yang ketiga. So the answer it must be C. Questions number 5. What is mainly discussed in paragraph 2 and 4? Nah, apa sih yang didiskusikan utamanya di paragraf kedua dan keempat? Nah, tadi kan sudah jelaskan ya, paragraf kedua itu pendapat yang tidak setuju. Okay, the option A, both paragraph support that women have the same right as men to get higher education. Ini udah jelas salah ya, paragraf kedua tadi kan paragraf yang kontra, yang tidak setuju. Nah, optionnya adalah yang mensupport, tadi salah. Kemudian both paragraph argue that women doesn't have the same right as men to get higher education. Dua-duanya, maksudnya paragraf kedua dan keempat ini berpendapat bahwa perempuan tidak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada dengan para pria. Nah, ini juga tidak, karena di paragraf keempatnya ini tidak menyatakan tidak setuju untuk yang paragraf keempat, jadi salah. Yang C, option C, unlike the second paragraph, the fourth paragraph argues that education is important for everyone. Nah, ini juga di paragraf yang kedua, unlike, tidak seperti di paragraf yang kedua. Paragraf keempat ini berpendapat bahwa education is important for everyone. Nah, ini juga pendapatnya juga tidak sama, tidak betul. Yang bagian D, unlike the fourth paragraph, berbeda dengan paragraf yang keempat, the second paragraph argues that the higher education doesn't ensure the woman to get better life. Nah, ini untuk paragraf untuk jawaban yang D, lebih tepatnya untuk yang nomor ini. So the answer is D. Next question is number 6. The question is, what is the positive aspect of getting higher education for women? Apa sih aspek positifnya mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi atau memperoleh pendidikan yang lebih tinggi bagi para wanita? The option A is higher education is just the matter of achieving a better position in community. Jadi pendidikan yang lebih tinggi itu hanya untuk pengakuan
posisi yang bagus di sebuah komunitas. Jadi bukan ya, jadi intinya bukan itu. B. Getting higher education means a woman can improve the quality of life. Mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berarti bahwa para perempuan itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini sepertinya sudah kita bahas juga ya yang sebelumnya, jadi lebih tepat untuk pertanyaan yang nomor ini adalah for B. Getting higher education means a woman can improve the quality of life. That is the positive aspect when the woman get higher education. Ini positif aspeknya ya, yang seorang wanita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu adalah bisa mengimprove, bisa meningkatkan the quality of their life. Well, students, let's continue for the next text. This different text, and the title is Abortion, Legal or Illegal. Nah, ini topik yang bagus ya untuk kita pahami, terutama bagi para wanita. Abortion, legal or illegal? Well, let's discuss the text. The first paragraph is, there has been a great deal of discussion on the problem of abortion. The discussion includes, is abortion legal or illegal? Nah, paragraf yang pertama itu adalah topiknya, isunya. Topiknya yang diperdebatkan adalah abortion itu legal atau ilegal. Nah, di paragraf yang pertama yang menyatakan state-nya adalah isunya. And the second paragraph yang kedua, nah ini menyatakan pendapat yang setuju atau yang tidak. Kita lihat ya. When the country faces the problem of overpopulation, pada saat suatu negara itu mendapatkan atau menghadapi problem overpopulation, problem population yang banyak sekali yang meledak, the government applied some method to solve it. Pemerintah menerapkan beberapa metode untuk menyelesaikan masalah overpopulation tersebut. One of them is the method of contraception. Salah satu metodenya adalah metode kontrasepsi. However, walaupun demikian, this method is not 100% effective and successful. Walaupun demikian, metode ini tidak 100% efektif dan sukses. Consequently, some people argue that the abortion is the only effective way. Nah, karena tidak efektif tersebut, metode yang diterapkan oleh pemerintah itu, beberapa orang berpendapat bahwa abortion salah satu cara yang paling efektif. Oke, berarti paragraf yang kedua ini adalah paragraf yang setuju dengan adanya abortion, ya, karena untuk mengurangi populasi. Kemudian paragraf yang ketiga, nevertheless, abortion may cause many negative effects for women's health. Nah, abortion ini menyebabkan banyak negatif efek, terutama untuk kesehatan para wanita. Women risk their health and live in bearing in the weight and of the operation and its consequences. The most common complication are inflammation. Nah, berpengaruh terhadap kesehatan para wanita itu adalah setelah mereka menjalani operasi abortion, mereka akan mengalami inflammation, mengalami peradangan, infertility, mengalami ketidaksuburan, endometriosis, penyakit endometriosis ya, and many other kinds of other illness, dan beberapa gangguan yang berhubungan dengan ovary, yang berhubungan dengan organ wanita ya. So far, abortion have become a dilemma for countries with a large number of citizens. Oke, paragraf yang keempat, konklusinya adalah dari si penulis menyebutkan bahwa abortion menjadi problem yang sangat tinggi atau menjadi dilema bagi beberapa negara dengan banyaknya penduduk di dalamnya. Okay, the first paragraph is issue, and the second paragraph is orang yang pendapat yang setuju, paragraf ketiga pendapat yang tidak setuju, dan paragraf keempat yang konklusinya. And the question is, in which paragraph does the text state pro and cons?
Nah, berarti kita lihat ya paragraf yang kedua tadi, yang paragraf yang setuju, kemudian paragraf yang ketiga, paragraf yang tidak setuju. So the answer it must be paragraph 2 and 3. Well, next for the next questions. The last paragraph is called, paragraf terakhir kita sebut dengan atau menyebutnya dengan, nah tadi sudah ada ya struktur teksnya. Paragraf terakhir itu disebut dengan conclusion atau recommendation. Conclusion itu adalah kesimpulan, sedangkan recommendation itu adalah memberikan rekomendasi, memberikan suatu advice, suatu saran. Nah, dari teks yang terakhir ini, so far abortion have become a dilemma for countries with the large number of citizens. Dari kalimat ini kita menyimpulkan bahwa paragraf terakhir itu adalah sebuah konklusi, sebuah kesimpulan dari si penulis. Jadi bukan memberikan rekomendasi, tapi hanya kesimpulan. So the answer is C. Well, for number 9, that is still the same text about abortion, and the question is, the government has applied some method to solve it. It can be found in paragraph 2. Di paragraf 2 tadi dijelaskan ya, the government has applied some method. Pemerintah menerapkan beberapa metode untuk mengatasi overpopulation tadi, to solve it, untuk menyelesaikan masalah overpopulation. Nah, the underline word refers to, yang di underline ini adalah ini ya sebelumnya it. Jadi the government has applied some method to solve it. Pemerintah telah menerapkan beberapa metode untuk mengatasi it. It-nya dimaksud adalah overpopulation. Jadi mengatasi kepadatan penduduk. So the answer is overpopulation problems is B. Next question is number 10. However, the method of contraception is not 100% effective and successful. Walaupun demikian, metode kontrasepsi ini tidak 100% efektif dan sukses. Consequently, sebagai konsekuensinya, some people argue that abortion is the only effective way out. Nah, konsekuensinya, beberapa orang berpendapat bahwa abortion itu salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kepadatan penduduk. Ya, in other words, we can say, nah di dalam bahasa yang lain, di kalimat yang lain, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengatakan bahwa abortion becomes the only way out because contraception method is not 100% effective. Abortion menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi overpopulation karena kontrasepsi metode ini is not 100% efektif, karena tidak 100% efektif. Nah, sepertinya ini ya yang tepat untuk menyamakan persepsi di kalimat pertanyaannya. So the answer is A. Well, students, let's continue for discussing the next text. That is about hacker. Nah, jadi apa sih pendapat para awam tentang hacker itu? Di sini dijelaskan ya nanti pendapatnya sebagai seorang hacker itu pekerjaan yang negatif atau yang positif. Okay, the first paragraph is, a hacker is a person who enjoy exploring the details of programmable system on a computer and they like to stretch the capability of the systems. The activities they do in the computer are called hacking. People in the world have many different views about hacking and hackers. Some of them take sides, but many objects. Nah,
Dari sini kita menarik kesimpulan bahwa topik yang kita bicarakan adalah hacker. Hacker itu adalah orangnya yang pekerjaannya itu mengutak-ngutik komputer ya. Sebetulnya ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, kita membahas dari kedua sisi tersebut. Some people take sides, beberapa orang itu setuju atau berpendapat positif, but many objects. Tapi beberapa orang yang lain keberatan dengan istilah hacker tersebut. In paragraph 1, I believe that hackers don't do anything illegal because they don't only want to know and train systems. Nah, ini I believe si penulisnya percaya bahwa hacker itu tidak melakukan hal yang ilegal because they don't only want to know and train the system, karena mereka tidak hanya mengetahui sistem-sistem yang diulik tersebut ya, yang dibedah tersebut. I dare to say that hacker likes finding the strength and the weakness of computer system. Mereka berpendapat bahwa para hacker itu hanya mencari kelemahan dan kekuatan dari sebuah sistem operation komputer. Nah, itu adalah pendapat yang tidak setuju dengan istilah hacker itu ilegal. Nah, berarti paragraf kedua adalah paragraf yang pro ya, yang pro. And paragraf yang ketiga, nevertheless, some of those who object to the good point of hacker say that hacking is a crime. Nah, beberapa orang yang keberatan dengan istilah hacker itu adalah menyimpulkan atau mendapatkan poin bahwa hacker itu adalah hacking atau hacker adalah kegiatan kriminal. Itu mereka yang berpendapat tidak setuju. The reason is that alasannya, some hacker use their brilliant skills to break into banks or other vital institution where they can get money, destroy information, and the worst thing is they can get secret information and sell it to another countries. Nah, mereka berpendapat bahwa kenapa sih disebut dengan kriminal? Karena mereka bisa masuk ke dalam institusi vital, kemudian mereka mencuri datanya, kemudian mereka menjualnya dan mengacak-ngacak datanya dan menjualnya informasi tersebut ke pihak lain atau ke negara lain untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, itu alasan kenapa people keberatan dengan hacker, karena mereka berpendapat seperti itu. Hacker atau hacking is a crime. Oke, paragraf yang keempat. To put the whole things is a nutshell. I personally think that hackers are not bad people with their brilliant skill. Nah, si penulis berpendapat bahwa dia pendapat I personally think, ini pendapat pribadi dari seorang penulisnya ya. Dia berpendapat bahwa hacker itu bukan bad people with their brilliant skill. Jadi bukan bad people ya. They could be bad because of money orientation to get Nobel. Mereka bisa menjadi bad, bisa menjadi seorang kriminal karena orientasi keuangan. Nah, itu konklusi dari si penulisnya. So let's take a look for the questions. Which is not the reason why people consider hackers criminal? Nah, apa option di bawah ini yang tidak menjadikan alasan kenapa seseorang bisa menjadi hacker atau hacker menjadi kriminal? The option is they destroy information and vital institution, they get top secret information and sell it for money, they get access to many credit cards of people, they launch computer virus to destroy the network, and they like finding strength and weaknesses of the system. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Jadi they like finding strength and the weakness of the system. Nah, ini alasan kenapa seorang memilih hacker. Jadi yang option A sampai D itu negatifnya ya, negatif atau kriminal mereka, kecuali yang E. Well, the next questions. What is the main idea of paragraph 2?
ide utama dari paragraf kedua ini adalah, ini paragraf kedua yang di bold ini ya, paragraf kedua. I believe that hackers don't do anything illegal because they don't only want to know and train the system. Nah, ini kita sudah membahasnya tadi ya. Inti dari paragraf kedua ini adalah mereka tidak setuju dengan istilah hacker itu ilegal. Jadi the answer is should be A. Hacking is not illegal. And let's continue for the next number. The question is, nevertheless, those who object to good points of a hacker. Nah, ini tadi ada di paragraf yang ketiga ya, kalau tidak salah ini paragrafnya ada di paragraf yang ketiga baris yang pertama. Okay. The word, what does the word object to mean? Nah, objek itu adalah keberatan ya, ini makna yang sebenarnya. So the synonym of object to is, nah, things bukan, consider bukan, purpose bukan, disagree. Jadi keberatan sama dengan tidak setuju. So the answer is D. Questions number 14. What is the purpose of the text? Nah, tujuan mempelajari teks ini adalah, nah tadi kan sudah kita bahas ya tujuannya. Explain why hacking is a crime? No. To pursue reader to prohibit hacking? No. To describe what a hacker does? No. To retell some hacker experiences? No. To present different view about hacker. Nah, ini ya yang tepatnya adalah yang E. Tadi kan tujuan kita mempelajari discussion adalah mendapatkan dua pandangan yang berbeda. Nah, tadi kan sudah dibahas pandangan yang berbeda, maksudnya pandangan yang setuju dan pandangan yang tidak setuju. So the answer is E. Next question is, what is the best title of the text above? Nah, kita sudah membahas teks mengenai hacker ini dan kita menyimpulkan kira-kira teks ini diberikan judul yang tepat apa sih, atau judul yang tepat untuk teks ini apa? A. Hacking white collar criminal, atau hacking kriminal yang berdasi. Bukan ya, nggak tepat sepertinya. B. Hacker breaks computer system. No. C. Hacking pros and cons. Hacking pro dan kontra. D. Hacker and banking crime. Nggak tepat. And then E. Protect your computer. Nggak tepat juga. So the best title of this text is Hacking pros and cons. So the answer is C. Well, students, let's discuss the next text. Let's continue for the next text, and the title is The School's New Rule. Jadi teks yang ketiga ya, adalah a new rules of the school. Jadi peraturan baru di sekolah. Kita lihat ya peraturannya, kita bahas peraturannya seperti apa sih yang ada di teks ini. Okay, the first paragraph is, two students were discussing the school's rule that all students must wear a cap and a tie. Jadi dua orang sedang berdiskusi tentang peraturan sekolah yang baru, yang mana peraturan tersebut mewajibkan para siswa untuk mengenakan topi dan dasi. One of them saw her annoyance. Salah satu dari mereka menunjukkan ketidaksukaan, and she said that wearing a cap and tie was only suitable for the flag ceremony. Dia berpendapat bahwa menggunakan dasi dan topi itu hanya cocok dipakai pada saat upacara bendera saja. So she was against the rule. Jadi dia menolak atau tidak setuju dengan peraturan baru sekolah tersebut. And the next paragraph, contrary to the girl's opinion, berbeda dengan pendapat yang pertama tadi, the other student was glad with it. Siswa yang lain sangat suka dengan peraturan tersebut. He said that he didn't mind with the new rule because wearing a cap and tie will make the student look great and like a well-educated person. Mereka berpendapat bahwa menggunakan atau mengenakan topi dan dasi akan membuat siswa itu terlihat gagah, terlihat
keren dan seperti educated person, seperti betul-betul orang yang terpelajar. The first student gave the reason that they would feel uncomfortable and hot. Mereka pendapat yang tidak setuju tadi berpendapat juga bahwa dengan menggunakan dasi dan topi akan tidak nyaman dan merasa panas. Moreover, the classroom were not air conditioned. The second said that it was not a big problem. Orang kedua yang setuju berpendapat bahwa itu tidak masalah. He was sure that the student would wear them proudly. Dia berpendapat bahwa semua siswa menggunakan itu harus bangga dengan menggunakan atribut tersebut. They would surely be used to it anyway, dan mereka harus menggunakan itu kapanpun pada saat di sekolah. Okay, the question is, the two students were discussing. Nah, pertanyaannya mereka berdua itu sedang mendiskusikan. Nah, tadi yang didiskusikan adalah their facilities, no. Their homework, no. Their uniform, yes. Their family, no. Their friend, no. So the answer is their uniform. Mereka sedang mendiskusikan uniformnya ya, menggunakan dasi dan topi. So the answer is C. Next number, the boy said that he agreed with the new rule in school. Dia berpendapat bahwa dia setuju dengan new rule, dengan peraturan baru yang di sekolah. Which statement show agreement? Statement mana yang menunjukkan kesetujuannya tersebut? Nah, dia tadi berpendapat bahwa setuju dengan new rules. Kita lihat ya. Sepertinya yang A, coba kita lihat, he was not annoyed, dia tidak terganggu. He would not be obeyed, he didn't care of the rule, he didn't like wearing a cap and a tie, he didn't mind wearing cap and tie. Nah, itu ya dijelaskan dari sini. He said that he didn't mind with the new rule. Okay, so the answer is E. He didn't mind wearing a cap and a tie. And the next question is, the boy believed that all students would. Nah, the boy believe, mereka percaya bahwa semua siswa akan have the high spirit to study, no. Solve their own problem, no. Care for their environment, tidak sesuai ya. Follow the new rule and felt uncomfortable. Jadi yang sesuai ya pendapat dari si boy tadi adalah follow the new rules. So the answer is D. One of them showed her annoyance. Salah satu dari mereka menunjukkan annoyance. Annoyance rasa tidak suka ya, rasa tidak nyaman. So the underlined word is closed, meaning to. A. Responsibility, no. Responsibility kan tanggung jawab ya, tidak. Displeasure, tidak nyaman, ya. Agreement, no. Applause, no. And response, no. So the answer is displeasure. Ini yang sesuai dengan makna annoying. So the answer is D. Well, students, that is all my explanation about exercises of discussion. Thanks. I hope all of you have helpful with these videos, and it can be useful for you to face and to prepare your examination. And then thanks for watching, and see you for the next video. Have a nice day.